Hari ini Bitcoin dan semua kripto rontok. Gimana teman-teman traders, Tuan Army? Panik semua? Ya, kalau saya rasa tidak usah panik ya. Mengapa saya katakan tidak usah panik? Karena ya memang sudah seharusnya Bitcoin dan kripto-kripto lain itu turun dulu. Kenapa? Dari segi technical analysis ya, kita lihat chart dari Bitcoin. Nah, ini sudah terbentuk double top pattern. Jadi seharusnya dia turun dulu ya, kan dia sudah retest ini. Nah, dia sudah retest ya, kalau gagal ya harusnya turun dulu kan gitu. Nah, support kuatnya Bitcoin ya saat ini ada di 25.000 dan paling jauh itu adalah 24.000 dolar ya. Nah, kalau jebol maka dia akan menuju ke support-support terdekat berikutnya. Jadi teman-teman traders, teman-teman Cuan Army bisa nonton video kami yang sudah pernah saya posting ya, yang judulnya skenario terburuk. Nah, teman-teman traders, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman Cuan Army bisa nonton. Jadi terburuknya itu bisa sampai berapa kira-kira gitu ya. Nah, oke. Dan mengapa kita tidak perlu panik? Kalau tadi dari segi technical analysis, oke, memang seharusnya dia turun. Kalau dari yang kedua, ya ini karena berita ya. Dari beritanya itu SEC. SEC itu mungkin seperti OJK atau Bapetinya di Amerika lah ya. Dia menuntut dua perusahaan besar ya, exchange besar, yaitu Binance dan Coinbase ya, karena telah memperdagangkan beberapa koin yang katanya termasuk sekuritis ya, sekuritas yang belum terdaftar di SEC. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Dan salah satunya itu ya koin-koin yang dia sebutkan itu ya termasuk Matic, kemudian Solana, Cardano, dan banyak-banyak koin besar juga yang dia sebut seperti koin BNB dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya tetap tidak usah panik. Kenapa? Ingat enggak contoh kasusnya XRP? Nah, sudah berapa tahun belum selesai-selesai kan? Karena SEC juga menyatakan XRP ini adalah sekuritas ya. Dan sampai sekarang masih di persidangan, belum final, belum selesai. Nah, jadi ini kasusnya masih panjang ya. Nah, jadi ada yang tanya, gimana kalau Coinbase sama Binance kalah misalnya gitu ya. Di persidangan kalah. Jadi SEC yang menang. Jadi yang koin-koin yang dia sebutkan itu termasuk sekuritas ya, gampang saja. Tidak bermasalah juga, bukannya oh begitu dinyatakan sekuritas, SEC menang, lantas koin-koin ini dinyatakan tutup. Enggak. Ada dua solusi. Solusi pertama ya mereka daftarkanlah masing-masing perusahaan yang disebut seperti misalnya Cardano, Solana, Matic, ya mereka mendaftarkan diri ke SEC. Tentunya bayar ya biaya pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka tidak mau mendaftarkan di SEC ya gampang saja. Exchange besar ini seperti Binance, Coinbase ya tutup aja pelayanannya ataupun tutup aja kantornya di Amerika. Karena SEC itu hanya berkuasa di Amerika gitu ya. Nah, contohnya Crypto.com, perusahaan kripto dari Singapura. Nah, juga sudah menyatakan ya, sudah mengumumkan dia akan menutup layanannya di Amerika mulai 21 Juni ini. Nah, inilah solusi kedua yang saya sebutkan tadi. Nah, dia sudah tutup duluan karena dia takut dituntut sama SEC. Kira-kira seperti itu ya. Nantinya ini mungkin langkah ini bisa diikuti oleh Coinbase sama Binance. Jadi gampang, nggak usah panik ya teman-teman. Terus teman-teman Cuan Army nggak usah panik. Jadi yang sudah punya kripto-kriptonya itu walaupun sekarang turun dalam ya jangan panik selling ya, di hold aja. Kalau punya dana ya mungkin bolehlah cicil beli sedikit demi sedikit di supportnya. Di support-supportnya jangan tangkap pisau jatuh ya, dia udah dekat support baru kita tangkap. Dan kita berharap dia pantul dari supportnya itu. Tapi kalau misalnya belum punya dana ya nggak apa-apa, di hold aja. Tahun 2024 Bitcoin kan halving. Biasanya kalau halving, nah semua kripto akan mulai menjalankan proses deflasinya, yaitu harganya akan mulai naik bertahap sampai 2025 dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah,
Tadi Crypto.com sudah menyatakan akan menutup layanannya pada tanggal 21 Juni. Dan salah satu faktor yang membuat kripto itu turun drastis itu apa, teman-teman traders? Inilah yang membuat turun drastis. Pada saat SEC menuntut Binance dan Coinbase, kriptonya itu memang turun ya, Bitcoin dan kripto itu turun, tapi tidak dalam. Yang membuat turun dalam itu adalah pengumuman dari Robinhood, ya, exchange yang bernama Robinhood. Dia akan delisting 3 koin kita, yaitu Matic, kemudian Cardano, Solana yang disebutkan oleh SEC itu ya, yang disebutkan SEC itu sebagai sekuritas. Dia mengumumkan akan delisting mulai tanggal 27 Juni. Nah, setelah pengumuman ini muncul, tidak lama kemudian kripto itu rontok dahsyat. Ada yang turun 20%, ada yang 10% dan lain sebagainya. Jadi pemicunya itu sebenarnya adalah pengumuman dari Robinhood. Karena apa? Di sana banyak yang beli ketiga koin ini koin populer ya. Jadi mungkin mereka panic selling atau bagaimanapun kita tidak tahulah, ataupun whales-nya menjual dulu, kemudian rencananya mau beli di bawah, ataupun bisa saja ya whales-nya pasang short dulu ya. Setelah pasang short kemudian umumkan ya, Robinhood umumkan kan turun tuh. Nah, mereka jual dari spot trading, mereka cuan ya. Nah, setelah dia turun dalam, yang dia pasang short ini posisinya dia tutup. Jadi dia double cuan ya, bisa juga seperti itu ya. Whales yang ada di Robinhood ya, yang ada di Robinhood mereka bisa juga melakukan hal seperti itu. Jadi double trading ya. Di spot wallet mereka jual, kasih harganya turun, kan ada contoh ya. Kemudian nanti mereka beli kembali di bawah yang dari spot walletnya. Kalau yang short tinggal mereka tutup posisi. Mereka tutup posisi, cuan lagi, cuan gede itu, turunnya besar itu. Tergantung leverage yang mereka pasang berapa kali lipat ya. Jadi itu cuan sekali ya. Nah, makanya kalau jadi whales itu enak ya, teman-teman traders cuan army. Nah, jadi kira-kira teman cuan army ada pasang nggak short? Beberapa hari inilah, ataupun ya semalam, ataupun apa, ada pasang short nggak? Kalau ada pasang short saya ucapkan selamat ya. Tapi kalau yang di spot trading pun jangan kecewa, jangan panik selling, di hold aja dulu. Posisinya masih dalam keadaan aman. Ya, tadi saya sudah sebutkan ya solusinya, sudah saya sampaikan tadi. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.